Hai hai hai. Jadi guys, hari ini kita mau bahas tentang digital marketing. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang digital marketing nih ya guys, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang digital marketing ini? Nah, digital marketing ini apakah hanya sekedar jualan di internet, membagikan brosur, iklan-iklan di sosmed? Ya, sebenarnya tidak salah sih. Lu tau gak sih, kalau misalnya lu jago dalam memasarkan brand di internet gitu, itu adalah salah satu kemampuan yang sungguh mantap, yang sungguh dicari orang tuh guys. Mengapa? Karena kita bisa memasarkan brand di internet sehingga menghasilkan keuntungan atau cuan yang bukan main loh guys. Nah, seriusan nih. Tapi ini memang serius sih guys. Banyak brand yang sekarang di dunia digital kita menggunakan digital marketing untuk cuan. Nah, untuk membuat yang mau mencari cuan, pastikan kalian nonton video singkat ini ya guys ya. Oke? Jadi saya Indra Lautan akan membahas tentang digital marketing dalam produk-produk brand kosmetik. Ya. Jadi guys, seperti yang kita ketahui, di era digital sekarang ini, kita bisa mengembangkan produk kita dengan sangat cepat loh guys. Ya, kita bisa mengembangkan produk dengan bergerak sangat cepat hanya dengan strategi yang jitu. Catat, strategi yang jitu. Mengapa? Seperti 3 brand kosmetik yang terkenal sekarang di Indonesia, yang dulu hanya brand lokal, sekarang bisa menjadi mendunia loh guys. Seperti MS Glow, habis itu ada Skin TV, ada Scarlett, ada Something. Nah, brand-brand produk kecantikan tersebut yang tadi gua sebutkan itu sebenarnya mereka bukan hanya sekedar menjual produk loh guys, tapi juga mereka juga membangun ekosistem pemasaran yang kuat dan baik, baik offline maupun offline. Nah, penjualan dalam offline dan online itu sangatlah penting ya guys ya. Nah, jadi tahu gak sih guys, mengapa produk kecantikan yang gua sebut tadi bisa dari brand lokal, bisa membooming hingga sekarang, terkenal. Nah, mereka itu menggunakan sistem omni channel ya, atau gabungan antara penjualan online dan reseller aktif. Produk-produk ini mempunyai reseller yang aktif di seluruh berbagai Indonesia loh guys. Hampir 2 juta produk, kata ya, 2 juta produk yang bisa terjual dalam sebulannya loh guys. Tiap bulan bisa terjual 2 juta produk hanya dari produk-produk pemasaran dan secara online dan reseller. Oke? Nah, dengan strategi ini yang gue sebutkan tadi, itu adalah strategi yang bisa membuka akses pasar yang sangat luas guys, karena kita menjualkan produk secara online. Nah, dari situlah kita bisa membangun koneksi terhadap pelanggan secara luas di berbagai daerah. Nah, ketiga produk kecantikan ini bisa membooming sampai sekarang ini juga memainkan peran influencer ya. Catat, peran influencer juga sangat mendukung dalam penjualan online kita loh guys. Nah, kita bisa mengundang influencer-influencer lokal, lalu influencer-influencer yang terkenal. Dengan adanya influencer terkenal dan influencer-influencer lokal, itu bisa menjalin koneksi pasar yang luas, sehingga kita dapat memasarkan brand produk kita dengan sangat laku loh guys. Jadi strategi ini bukan hanya mengandung popularitas saja, tetapi juga membangun suatu kepercayaan melalui review-review dari influencer tersebut loh guys. Jadi kita bisa mendapatkan hasil review, oh produk kecantikan ini bagus banget, gitu loh. Jadi sehingga pembeli akan tertarik atau berminat untuk membeli itu. Di dunia digital yang sekarang ini, kita bisa memasarkan brand-brand kita dengan sangat cepat melalui sosmed kita. Seperti di Instagram, di TikTok, dan YouTube, bahkan melalui itu live shopping gitu loh guys. Nah, gua sendiri sih dari TikTok Shop, karena TikTok Shop gua rasakan sih lumayan mantap ya, karena kita bisa memasarkan live shopping di TikTok, kita bisa memasarkan produk kita yang kita jualkan ke pasar luas. Sebenarnya kita brand marketing ini bukan hanya sekadar menjualan loh guys, tapi kita juga harus memberikan edukatif ya. Edukatif bahwa kita bisa memasarkan produk ini, bagaimana kita menggunakannya, harus mengedukasikan sehingga pembeli itu tertarik untuk membeli produk-produk kita. Jadi strategi ini bukan hanya sekedar di Indonesia saja ya guys ya. Jadi di internasional pun sudah diterapkan banyak hingga sekarang, sehingga kita bisa menghasilkan cuan yang banyak. Jadi guys, intinya strategi marketing ini bukan hanya sekedar menjualkan produk, bukan hanya sekedar menjualkan produk, tetapi kita juga menyampaikan nilai, menyampaikan edukatif kita, membangun suatu komunitas sehingga dan menciptakan pengalaman. Nah, dari situ kita sudah menciptakan pengalaman, kita bisa itu menciptakan brand dan membangun kepercayaan terhadap konsumen, guys. Nah, jadi produk kecantikan ini membuktikan bahwa mereka dari brand lokal itu dalam membangun kepercayaan bisa menjadi brand internasional sekarang. Jadi sebenarnya kita dalam memasarkan brand apapun loh guys, itu kita sebenarnya ya bisa dibilang kita harus mempunyai strategi yang tepat. Mengapa harus mempunyai strategi yang tepat? Karena kita kalau mempunyai strategi yang tepat itu bisa memikat hati konsumen ya. Kalau sudah memikat hati konsumen, pasti produk apapun yang kita jual itu akan membooming guys. Oke? Yang intinya ya kita harus mampu berinovasi saja sih, berinovasi sehingga mampu memikat hati konsumen. Oke? Nah, jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari video ini? Jadi kita dalam memasarkan produk itu jangan takut ya guys ya. Yang pertama itu kita harus membangun konten strategi digital marketing yang interaktif dan
edukatif. Nah, edukatif yang tadi gua sebutkan ini, jadi kita bukan hanya menjualkan produk kita saja secara online, tetapi kita juga memberikan edukasi sehingga itu bisa menciptakan trust atau kepercayaan kepada pelanggan atau calon pembeli kita. Oke? Yang kedua itu kita bisa memaparkan keunggulan produk-produk kita dari mulut ke mulut, guys. Yang ketiga, kita bisa menggunakan influencer, baik influencer yang sudah terkenal ataupun influencer lokal. Influencer, dengan ada influencer ini tadi gue sudah sebutkan, kita bisa memasarkan produk kita secara luas, guys. Yang keempat, apa lagi ya? Pokoknya yang digital marketing, kita intinya harus bisa berinovasi deh, berinovasi. Sehingga itu sesuaikan kebutuhan kita lah, kita harus berinovasi. Intinya kita ya, yang bisa berinovasi itulah yang bisa memikat hati konsumen, guys. Baik, segitu saja videonya hari ini. Kalau suka konten-kontennya, silakan di-like ya, guys ya. Jadi kita akhiri video ini. Semoga bermanfaat tentang strategi-strategi digital marketing yang bisa kita terapkan untuk sekarang ya, guys ya. Kalau ingin brand-brand kalian booming, guys ya. Jangan lupa, oke? See you next time. Bye-bye.